Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Lama tidak ketemu ya. Agak repot dikit. Ada beberapa kegiatan yang harus dikerjakan. Kita ketemu lagi di pembahasan Al-Fi'lul Mudhari. Kita akan membahas tentang isim isyarah. Ismul isyarah, isim isyarah. Isyarah. Ini ada di bait 82 sampai 87. 82, 83, 84, 85, 86, 87. Ini ada bait 82 sampai 87. Langsung saja kita bahas tentang bab isyarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya maknani dulu ya. Asyir awi isyarah sapa sira, ini loncat ke sini. Lidah kalawan da lafadz da limufrodin maring musyar ilai mufrad mudakkarin kang mudakar. Jadi berilah isyarah dengan lafadz da terhadap musyar ilai mufrad yang mudzakkar. Contohnya da rajulun qaimun. Da rajulun qaimun. Da rajulun qaimun. Nah, ini kan mufrad mudzakkar. Jadi lafadz da ini digunakan untuk mufrad mudzakkar gitu aja. Bedanya ada rajulun qaimun. Lanjut. Iktasir ini loncat sini set. Loncat iktasir nyedekno sapa sira bidi kalawan nafadi wadih lan nafadi bidi lawan nafadi wadih lan nafadi dan ti lan nafadi ta dan nafata. Jadi ada di sini jelaskan ada lafadz pertama lafadz di, ada lafadz di ini. Yang kedua ada lafadz di, yang ketiga ada lafadz ti, yang keempat ada lafadz ta. Ti, ta. Alal unsa terhadap wanita. Alal unsa ingat asyir musyar ilai muannas. Jadi kalau da itu digunakan untuk mufrad mudzakkar. Kalau ti, ta itu digunakan untuk muannas. Jadi mufrad muannas. Saya jelaskan lagi. Contohnya kalau ini kan da
itu digunakan untuk mufrad mudzakkar. Kalau di, ti, ta itu digunakan untuk mufrad muannas. Contohnya bidi, contohnya di, agak macet ya, di Indun, imun. Di Hindun imatun. Di Hindun, ini Hindun itu berdiri. Jadi ini Hindun berdiri. Ini digunakan di. Kalau di itu untuk mufrad muannas, atau bisa digunakan di atau ti atau ta, itu untuk mufrad muannas. Lanjut ya, ini paham. Lanjut di sini. Wadani tanil musanal murtafi wa fi siwahu daini taini udkur tuti. Wadani dan utawi lafadz dani, tani dan lafatani ikulil musana. Kedua musyarire tasniyah. Tasniyah itu bermakna dua. Al murtafi yang kang mahal rofa. Wadkur ini loncat. Wadkur dan wadkur dan nuturo sapa sira, langsung ke sini. Fi siwahu indom sakliyane murtafi daini taini. Ing lafadz daini ini, daini taini dan lafadz daini taini. Berarti kalau selain murtafi itu mahal nasab dan mahal jar. Selain mahal rofa berarti mahal nasab, ini digunakan untuk mahal nasab dan mahal jar. Ini kan digunakan untuk dani tani, ini digunakan untuk mahal rofa. Sedangkan daini taini ini digunakan untuk mahal nasab dan mahal jar. Tuti mongko manut sapa sira ing kaidah i'rab. Jadi untuk lafadz dani tani itu digunakan untuk musanna. Musanna itu bermakna dua. Hapus ini ya. Dani tani ya, ini untuk musana muannas. Untuk musana bermakna dua. Kalau mahalnya ini mahal rofa. Kalau mahal nasab dan mahal jar itu lafadz daini dan taini. Nah, ini mahal nasab dan mahal jar. Mahal nasab dan mahal jar. Contohnya, kalau yang ini contohnya dani zaidani, dani zaidaini, dani zaidani
dani zaidani qaimani. Qaimani. Dani zaidani qaimani. Seperti ini. Dani zaidani qaimani. Laki-laki Zaid dua itu berdiri dua-duanya. Kalau yang contohnya daini yang mahal nasab dan mahal jar, contohnya ro'aitu, Zaidain az-Zaidan, ro'aitu Zaidaini, ro'aitu dari Zaid. Ro'aitu itu ini kan daini itu daini dani zaitaini kok itu daini zaitaini qaimani. Qaimaini kan majar. Qaimaini. Jadi kalau mahal nasab dan jar ini kan mahalnya mahal nasab. Jadi maf'ulan ra itu ningali sapa ingsun daini az-zaidaini qaimaini. Jadi saya melihat kedua zaid yang dua-duanya berdiri. Ra itu daini zaidani qaimi. Menggunakan lafaz tani juga sama. Ra itu taini az-zaidaini qaimaini. Paham ya? Jadi kalau lafaz dani dan tani itu digunakan untuk mahal rofa, untuk musanna mahal rofa, sedangkan musanna itu bermakna dua. Sedangkan kalau lafaz daini itu digunakan untuk musanna yang mahal nasab dan mahal jar. Selain rofa kan mahal nasab dan mahal jar. Ini tidak paham ya? Kita mengalih kepada ini. Wa bi'ula asyir li jam'in mutlaqo wal madu aula waladal budin tiko. Saya maknani wa asyir ini loncat sini saya wa asyir nawi syara sabasira bin ula kalawan lafat ula li jam'in maring jama' mutlaqon hali mutlaq. Jadi lafaz ula itu isyarah untuk jamak secara mutlak. Jadi ula itu digunakan untuk jamak secara mutlak, digunakan untuk jamak secara mutlak. Wal maddu utawi mat dibaca panjangnya lafaz ula itu aula lebih utama. Iku aula lebih utama. Wantiko ini langsung loncat sini. Wantiko lan moco sapa sira ini kan aslinya intik. Karena ini
biar cocokan mutlako sama intiko maka dibaca ko. Kan ini kan saya fil amal harus mati ganti huruf akhir karena untuk mencocokkan syairnya ko sama ko berarti dibaca intiko karena lebih enak didengar gitu. Dan maca sapa sira ladal budi dalam nalikane jadi dalam nalikane jauh ini kita bahas nanti aja, ini kita bahas ini. Jadi untuk jamak ini saya hapus, ini paham ya. Jadi kalau untuk jamak itu digunakan lafadz ula. Lafadz ula. Jamak itu lafadz ula. Kalau dibaca panjang itu lebih bagus, Salman itu aula, lebih bagus. Contohnya, jadi kalau dibaca panjang harus ada, kan contohnya kalau harus ada ula berarti panjang gini kan, ula ada i-nya, ula i. Jadi ulai kan ada. Jadi kalau ula itu digunakan untuk jamak yang mana ini setelah mutlak, baik itu mudzakkar, muannas, akhir, baru akhir tetap digunakan ula. Tapi kalau dibaca panjang maka lebih utama. Kalau baca panjang itu bacanya ulai. Paham ya? Langsung kita bahas yang ini. Wantiko lan maca sapa sira ladal budi dalam nalikane ato bil kafi kalawan kaf. Bikawi melakukan harfan rupa huruf dunalami. Rupa huruf istof dunalami duduk lam au ma'ah au sertane atau sertane lam. Jadi jadi isim isyarah ini kan wala dalbudi intiqab bil kafi harfan dunalamin. Jadi isim isyarah itu kalau dibaca dengan adanya huruf kaf itu maka bermakna jauh. Contohnya kalau contohnya ini yang di atas daka. Da kan ini kan kalau di mana jauh kan, kalau da kan ini maknanya jauh, daka berarti bermakna itu. Sama kalau ula sama ulai, kalau panjang kan ulaika. Ini akan bermakna jauh. Jadi semua isim isyarah yang di sini kalau dikasih k maka akan bermakna jauh. Ya kan? Watiko ladal budi bil kafi harfan dunalamin. Jadi ini maksudnya dunalamin itu kalau isim isyarah tersebut jika telah didahului oleh kalau sudah kasih k itu nggak boleh dikasih lam,
karena kalau ada huruf tanbih, kalau mama dikasih huruf tanbih itu nggak boleh kasih lam. Dari kalau kan deka kan ya, kalau dikasih huruf tanbih jadi deka, deka, hadaka. Kan daka, kalau ada huruf tambahnya daka, ini kan contohnya. Nah, ini kan di dalam, jadi ini kan da, kalau dikasih k itu bermakna jauh. Nah, ini bisa kalau ada huruf tambahnya di depannya maka nggak boleh ada lika, nggak boleh ada. Kalau ada k boleh, ada k itu boleh. Kalau ada huruf tandanya maka nggak boleh. Tanda itu berupa h ini maka nggak boleh kasih lam. Tapi kalau nggak ada huruf tandanya boleh, dalika boleh, dalika, dalika boleh. Jadi kalau ada huruf tandanya di depan maka nggak boleh kasih lam. Tapi kalau ada huruf tambahnya maka bisa ditambah lam. Jadi k sama lam, bukan lam saja tapi karena dalika. Atau contohnya tilka sama. Nah, kan ti kan untuk muannas, tilka. Ini kan nggak ada huruf tambahnya, tilka sama. Contohnya tilka, ada lika, tilka. Jadi bisa dipakai dan bisa tidak. Saya contohkan aja ya biar enak. Yang penting ini dunalan itu maksudnya kalau umpama sudah ada k itu nggak boleh kasih lam kalau ada huruf tambahnya di awal. Jadi h huruf tambahnya itu berupa h, berupa h. Jadi kalau udah ada huruf tambahnya maka nggak boleh dikasih lam. Jadi contohnya ada kan hadaka, hadaka. Ini kan nggak boleh hadarika, nggak boleh. Ini yang benar, nggak boleh hadarika, nggak boleh kayak gini. Tapi kalau nggak ada huruf tandanya boleh dikasih lam. Dalika, contohnya dalika. Ini kan nggak ada huruf tanbih, nya nggak ada huruf tanbihnya maka boleh dikasih lam. Untuk mana sama juga ti, contohnya ti. Ini kalau nggak ada huruf tanbihnya boleh dikasih lam ataupun ka. Berarti boleh ti, ka, boleh tika, atau boleh tilka. Dikasih apa enggak terserah, atau tilka. Tapi kalau ada huruf tanbihnya, ada huruf tanbih berupa h, ini nggak boleh dikasih lam, nggak boleh hatilka, nggak boleh hatilka, ini nggak boleh. Seperti ini hatilka ini nggak boleh, ini salah. Hatilka nggak boleh karena huruf ada tanbihnya, nggak boleh kasih lam. Paham ya di sini ya? Pokoknya kalau ada huruf tandanya di depannya nggak boleh kasih lam. Kalau nggak ada huruf tandanya boleh kasih lam. Jadi paham? Kita lanjut.
walamu ing qadam taha mumtani'a. Ini kan yang saya jelaskan tadi. Walamu utawi lam ing qadam ta iku lamun dinginaken sapa sira ha ing hatan beh mumtani'a moko dadi kecegah apa lam. Nah, yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau lam, jika kamu menginginkan untuk mendinginkannya dengan lam, dengan bersertaan lam, maka akan menjadi kecegah. Lam itu nggak boleh dikasih lam. Kayak contohnya tadi daka kan ya, ini kan ini kan kalau bermakna jauh berarti daka. Nah, ini daka bermakna jauh, daka. Ini bisa dikasih lam kalau nggak ada huruf h tambahnya, bisa dibaca dalika. Ini yang untuk mudzakkar. Kalau untuk muannats ti. Nah, ini ti. Ini bisa dibaca tika. Ini dibaca tika bisa. Kalau nggak ada huruf tambahnya berarti tilka. Ya-nya kan dihilangkan untuk meringankan. Tilka. Tapi kalau ada huruf tandanya, ada haknya, dikasih hak, maka dibaca hadeka, nggak boleh ada lanya. Hadeka sama kayak ini, hadika. Hadalika. Jadi kalau ada huruf B-nya itu nggak boleh dikasih lam, hadaka atau hadika. Pahamnya di sini ya. Pokoknya intinya kalau mama nggak ada huruf tanbeh itu boleh dikasih lam. Seperti ini dalika, daka, asalnya dalika. Tapi kalau ada huruf tanbehnya maka nggak boleh dikasih lam. Jadi hadaka. Ini kan kalau nggak ada huruf tanbehnya baca tilka. Kalau ada huruf tanbehnya hadika, nggak ada lamnya. Di sini paham? Kita lanjut yang di sini. Wabihuna au hahuna asyir ila danil makani wabil kafi wabil kafa sila. Sama nani ini loncat wasyir. Wasyiran awes syara sapa sira bihuna kelawan lafadz huna hahuna lan lafadz hahuna ila danil makani ing dalam panggonan kang paret. Jadi ing dalam panggonan kang paret. Jadi ila jadi makani terhadap tempat yang dekat. Wabihil kafasila ini loncat wasilah lan nemono sapa sira bihi kalawan huna. Nih lafat huna ini kembalinya bihi ini kalawan huna wa huna al kafa ing kaf ini maf'ul al kafa ing kaf fil budi ing dalam makna ato panggonan kang ato. Jadi fil budi itu dalam tempat yang jauh. Kalau dalam tempat yang dekat menggunakan huna huna. Tapi kalau dikasih lam menjadi tempat yang jauh. Contohnya kalau ini kan huna.
Jadi huna, nah ini kan menunjukkan makna dekat. Huna sama huna, ini mana dekat. Tapi kalau dikasih lam maka menjadi mana jauh. Hunaka sama hunaka. Contohnya ajlis huna. Ajlis huna contohnya aja. Ajlis huna. Ajlis ini kan duduklah kamu huna di sini. Kalau hunaka berarti kalau dikasih kaf, ajlis hunaka. Ajlis ajlis hunaka. Nah ini kan ajlis duduklah kamu di sana, jauh. Kalau huna ini berarti kan dekat, nama ka. Kalau hunaka maka jauh. Ajlis hunaka, duduklah kamu di sana. Jadi kalau tanpa la, tanpa ka itu bermakna dekat, kalau dengan ka itu bermakna jauh. Oh bisa mafu au hana au bihunalika tikon au hina. Oh bisa mafu ini loncat, fu ini au fu utawa ngucap sapa sira bisa ma kelawan lafaz sama au hana lan lafaz hana au intikon atau lafaz ini loncat au intikon dan ngucap teman sapa sira bihunalika lawan hunalika au hina atau lafaz hina. Ini bermakna jauh juga. Bermakna jauh juga selain menggunakan huna dikasih kaf, ini juga bisa menggunakan sama au hana au hunalika atau hina. Jadi ada 4, sama, hana, hunalika, au hina. Ini bahannya. Jadi kalau menggunakan makna jauh, ini kan huna, kalau huna kan bermakna dekat. Kalau ditambah kaf maka bermakna jauh. Hunaka, huna ditambah kaf bermakna jauh. Atau jangan menggunakan ini, ada lafaz yang sudah dengan sendirinya bermakna jauh dengan menggunakan sama bisa, atau menggunakan hena, ajlis hena, ajlis hunalika bisa, ajlis hena, ajlis hunalika juga bermakna jauh. Ajlis duduklah kamu hunalika di sana sama, atau menggunakan hunalika atau menggunakan hina. Jadi 4 ini sama, hena, hunalika sama hina itu sudah bermakna jauh. Tanpa harus dikasih kaf itu sudah bermakna jauh. Sudah dari sananya sudah bermakna jauh. Dari lugat Arabnya kalau menggunakan sama, hena, hunalika dan hina itu sudah bermakna jauh. Kalau di sini kan ditambahi kaf maka bermakna jauh. Kalau nggak ditambahi kaf huna, kalau nggak ditambah kaf maka bermakna dekat. Huna kalau nggak ditambah kaf bermakna dekat. Tapi kalau ditambah kaf akan bermakna jauh. Tapi kalau sudah ada lafaz yang sudah bermakna jauh dari lugat Arabnya itu, yaitu dengan menggunakan sama, hina, hunalika dan hina. Mungkin cukup sekian. Ini isim isyarah cukup pendek, pembahasannya cuma ini aja. Isim isyarah cukup pendek pembahasannya, sebenarnya simpel aja. Kalau isim isyarah kalau di sini kan jelaskan kalau mufrad menggunakan da. Nah, kalau muannas menggunakan di, ta. Ini kalau muannas itu perempuan, kalau mudzakkar itu laki-laki. Kalau musanna bermakna 2 menggunakan dani, tani yang mahalnya rofa. Kalau mahalnya nasab menggunakan daini. Kalau musanna bermakna 2. Kalau
menggunakan ula. Ula itu bermakna jamak mutlak, secara mutlak, baik itu muannas, mudzakkar, akil dan ghairu akil, berakal dan tidak berakal menggunakan ula. Tapi cara memanjangkannya cukup mudah, yaitu lebih utama lah cara memanjangkan dengan memanjangkannya itu lebih utama, seperti ulai itu kan memanjangkannya lebih utama. Kalau dalam kutip tiko bil kafi, jika ingin bermakna jauh maka ditambah kaf, jadi ida ditambah daka kan bermakna ini. Kalau daka bermakna itu, ini di sama juga, di sama juga ti. Kalau ti bermakna ini perempuan. Kalau tambah kaf tika itu bermakna jauh, bisa atau bisa dikasih lam jika bisa dikasih lam jika nggak ada huruf tanbih di depannya. Ini kan lam in qadam tamuntanya, jika nggak ada huruf tanbih, jadi daka atau dalika atau tilka sama. Kalau nggak ada huruf tanbih maka bisa dikasih lam, dalika atau tilka. Kalau tilka kan bermakna cewek, kalau daka kan dalika kan bermakna perempuan, bermakna laki-laki. Kalau tilka bermakna cewek, bermakna perempuan. Kalau dalika bermakna laki-laki. Contohnya yang sudah saya sebutkan tadi. Terus kalau memberikan isyarat terhadap tempat bisa menggunakan huna. Itu kalau tempatnya dekat. Kalau tempatnya jauh maka tinggal ditambah kaf aja menjadi hunalika atau hunaka, maksudnya hunaka atau hunaka atau hunaka, tinggal tambah kaf aja kalau bermakna jauh. Tapi kalau ingin menggunakan lafaz yang sudah lughatnya dari Arab sudah bermakna jauh, maka bisa menggunakan lafaz sama, hana, hunalika atau hina, bisa. Mungkin cukup sekian, pembahasannya cukup simpel sebenarnya isim isyarah ini, dan pembahasannya isim isyarah di kitab Al-Fiqh ini cuma ini aja. Nanti kita akan membahas pembahasan sebelumnya setelah isim isyarah. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada tambahan, kalau ada yang mau nambahin monggo komentar. Kalau ada yang kurang jelas monggo ditanyakan di kolom komentar juga. Insya Allah kita musyawarah bareng, dan insya Allah akan menambah wawasan kita untuk menambah keilmuan kita tentang nahwu syaraf yang ada di kitab Alfiyatul Malik. Kita niatkan untuk lillahi ta'ala, untuk bisa mengetahui tata bahasa Arab agar bisa mengetahui kitab kuning, mengetahui hukum-hukum Islam di dalam kitab kuning tersebut secara original lah. Kita langsung membaca kitabnya, pengarang kitab, jadi kitabnya Imam Syafi'i, kitabnya Imam An-Nawawi, kitabnya Imam Ibnu Hajar, kan bisa kita membacanya dengan bekal nahwu syaraf di Alfiyatul Malik. Dan insya Allah bisa lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi insya Allah sebagai awal untuk bisa memanai hadis dan Al-Quran dengan kita mempelajari nahwu syaraf ini. Kita niatkan seperti itu karena lillahi ta'ala, insya Allah akan bernilai pahala ilmu yang kita dapatkan di sini, insya Allah, dan akan dicatat oleh Allah sebagai amal-amal yang baik, amal-amal yang bisa mengantarkan kita mendapatkan keridhaan Allah, insya Allah. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.